Selamat siang para pemirsa di rumah, balik lagi bersama saya Anissa Devita dalam acara talk show kita. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang seluk-beluk koperasi. Nah, saat ini kita telah tersambung dengan beberapa para narasumber. Untuk topik yang pertama tentang apa itu koperasi akan dijelaskan oleh narasumber satu, yaitu Walbi. Nah, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada Anissa. Koperasi itu adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Diasaskan dengan ekonomi kerakyatan untuk kemaslahatan bersama. Prinsip dari koperasi ini dilandaskan pada UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, yang mana ada prinsipnya yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokrasi, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian dan kerjasama operasi. Jenis-jenis koperasi itu ada koperasi pembelian, pengadaan dan konsumsi, koperasi penjualan, koperasi produksi, dan koperasi jasa maksudnya. Keunggulan dari koperasi ini adalah lebih kooperatif dan win-win solution terhadap sesama dan juga koperasinya gitu loh. Sekian dari saya sepertinya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Walbi untuk penjelasannya. Selanjutnya, topik tentang pembagian laba dan rugi akan dijelaskan oleh Saudara Mardika. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Anissa. Saya akan menjelaskan tentang laba dan rugi di perusahaan koperasi. Setelah dijelaskan apa itu koperasi, saya akan menjelaskan laba dan rugi di koperasi. Laba dan rugi di koperasi itu biasa disebut dengan sisa hasil usaha. Apa sih sisa hasil usaha itu? Nah, sisa hasil usaha koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku, dikurang dengan biaya penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam 1 tahun buku yang bersangkutan. Nah, besarnya SHU ini di pemupukan modal dan cadangan ditetapkan dalam rapat anggota, dan penetapan besarnya, pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh rapat anggota sesuai dengan AD/ART koperasi. Nah, pembagian laba dan rugi koperasi ini memiliki beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Nah, prinsip yang pertama itu SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. Nah, pada hakikatnya SHU yang dibagi pada anggota adalah yang bersumber dari anggota itu sendiri. Nah, anggota koperasi itu bisa menjadi pemilik koperasi sekaligus sebagai pelanggan atau customer. Nah, selanjutnya prinsip yang kedua yaitu SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota itu sendiri. Nah, yang ketiga, adanya pembagian SHU anggota dilakukan secara transparansi. Nah, tentu pembagian secara transparansi ini dimaksudkan agar tidak adanya kecurangan di dalam pembagian SHU tersebut. Nah, prinsip yang terakhir yaitu SHU anggota dibayar secara tunai. Maksudnya di sini, SHU per anggota haruslah diberikan secara tunai. Karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Anissa. Terima kasih. Terima kasih untuk penjelasannya, Kak Mardika. Nah, selanjutnya, topik tentang kelebihan dan kekurangan koperasi akan dijelaskan oleh Novita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Jadi setiap badan usaha itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitupun dengan badan usaha koperasi ini. Jadi saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan koperasi. Yang pertama itu koperasi memiliki kelebihan mengutamakan kepentingan anggota. Berdasarkan asas kekeluargaan yang dianut koperasi itu memiliki lebih mementingkan kepentingan anggota daripada kepentingan individu. Pembagian laba, pembagian hak, pembagian kewajiban, pembagian kerja itu semua berdasarkan sama rata tanpa mendiskriminasi satu anggota dengan anggota yang lain. Selanjutnya,
prinsip pengelolaan dalam koperasi ini sejalan dengan prinsip badan usaha yang digunakan oleh Indonesia. Berdasarkan asas kekeluargaan, Indonesia lebih mengutamakan kepentingan gotong royong daripada kepentingan pribadi. Jadi koperasi ini sesuai dengan sikap bangsa Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan gotong royong. Terus yang ketiga, koperasi ini memiliki kelebihan dalam mengumpulkan modal usaha yang mudah, karena modal usaha tersebut diambil dari anggota koperasi tersebut. Koperasi menganut asas dari koperasi untuk koperasi dan oleh koperasi. Selanjutnya kita akan membahas kekurangan. Kekurangan koperasi itu yang pertama itu ada rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota. Karena pembagian hak, laba, kewajiban di anggota koperasi itu sama rata, terkadang ada sifat tidak mau tahu dari anggota koperasi tersebut yang lebih mengutamakan ke dirinya sendiri. Yang terakhir itu kekurangan koperasi adalah kemampuan tenaga profesional dalam koperasi sulit diwujudkan dalam berupa pengurus, pengelola, pengawas, dan anggota-anggotanya yang dibandingkan badan usaha lain itu lebih maju badan usaha lain daripada badan usaha koperasi tersebut. Begitulah kelebihan dan kekurangan koperasi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Anissa. Terima kasih kesempatannya, Mbak. Terima kasih Novita. Nah, yang terakhir ini tentang berhentinya koperasi yang akan dijelaskan oleh Fikri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Novita, Mbak Anissa atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Sama halnya dengan pendirian, pembubaran koperasi pun memiliki landasan hukum yang menjadi acuannya. Adapun landasan hukum yang membahas tentang pembubaran koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu pasal 46 sampai pasal 450. Lalu bagaimana sih cara pembubaran koperasi? Nah, itu diatur pada pasal 46 dengan dua cara. Nah, itu yang pertama, pembubaran koperasi atas keputusan rapat anggota atau kehendak sendiri. Nah, itu langkah-langkahnya adalah koperasi menyelenggarakan rapat anggota khusus pembubaran koperasi. Selanjutnya, pengurus akan menyampaikan keputusan rapat anggota tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan disertai permohonan untuk pembubaran koperasi. Ketiga, pejabat kemudian mengeluarkan surat keputusan pembubaran dan menyampaikannya kepada pengurus koperasi. Dengan demikian, koperasi resmi dibubarkan. Nah, cara kedua pembubaran koperasi adalah pembubaran koperasi atas keputusan pejabat atau pemerintah. Hal ini diterangkan pada pasal 47 Undang-Undang Koperasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, pembubaran dilakukan jika badan usaha tersebut terbukti telah menyalahi aturan dan tanggung jawab yang sesuai dengan Undang-Undang Koperasi. Kedua, pejabat atau pemerintah harus melakukan penelitian untuk membuktikan apakah koperasi tersebut itu benar-benar melakukan kesalahan. Ketiga, pejabat akan mengirimkan surat pemberitahuan pembubaran koperasi kepada pengurus. Dan yang terakhir, jika dalam waktu 3 bulan sejak turunnya surat tidak ditemui adanya keberatan, maka koperasi pun bisa resmi dibubarkan. Sekian penjelasan dari pembubaran koperasi dan langkah-langkahnya. Saya serahkan kembali kepada Mbak Anissa. Terima kasih. Terima kasih Kak Fikri penjelasannya. Nah, dengan berakhirnya penjelasan dari Kak Fikri, maka berakhirlah episode pada hari ini. Sekian yang bisa saya dan teman-teman sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya. Terima kasih.